Peristiwa banjir dan longsor ini kan sebelumnya itu hujan deras berhari-hari. Nyaris ada 1 minggu lah hujan. 1 minggu. Bahkan sebelum ini longsor atau kejadian ini merata, ini se-Sumatera ini, itu diguyur oleh hujan yang sangat deras. Ya sekitar 2 minggu yang lalu kan peristiwa ini terjadi. Dan perjalanannya sangat singkat. Karena saat itu kami melakukan pembinaan di wilayah Hidayatullah Dumai. Istri saya menelpon, "Bah, kapan mau dijemput? Nanti aja kalau sudah sampai di masjid." Maksudnya masjid Pandan ini. Ya, ternyata hitungan beberapa menit peristiwa itu terjadi. Akhirnya kami tidak bisa dijemput. Ya, posisi saya ada di Padang Sidimpuan. Sudah masuk di tengah-tengah hutan karena sudah tanah longsor, akhirnya kami balik. Sampailah di Padang Sidimpuan itu sekitar 3 hari. Tapi saya harus ke sini. Maka jalan kakilah kami dari sana. Dari Batang Toru sampai ke Hajoran. Pindah. Berapa kilo? Ya sekitar 40 kilo lah, 40 kilo lah. Jalan kaki? Jalan kaki. Ini gitu. Akses terputus atau apa? Putus. Jembatan putus, jalan juga putus. Kami harus menyeberangi sungai yang sangat panjang itu. Karena satu-satunya kalau nggak nyebrang sungai itu, yang arusnya deras, itu kami nggak sampai ke sini. Alhamdulillah bisa sampai sini, bisalah melihat kawan-kawan yang ada di sini. Yang terdekat ini asrama tahfidz. Ya, sekarang sudah tidak mungkin lagi difungsikan karena posisinya air sungai sudah pindah ke lokasi ini. Dulu kan di sana sungainya itu, di seberang sana. Ya tidak mungkin lagi ini difungsikan. Ketika banjir ini anak-anak lagi tadarus duha, maka langsung lompat ke jendela ini. Berikutnya ada juga kantin yang ada di seberang sana. Kemudian di atas ini kandang sapi, kandang kambing, kandang domba sebagai media proses tarbiyah mereka. Ya gitu. Pesantren Tahfidz Agrowisata ini kan akumulasi kebaikan umat. Dari 10.000, 100.000, mulai dari pembebasan lahan sekarang ini sudah sampai 20 hektar lebih. Dengan komitmennya apa? Komitmennya memang kita punya punya obsesi mencetak dai mandiri. Maka dibuatlah itu pesantren Tahfidz Agrowisata. Pesantren Tahfidz Agrowisata, begitu. Jadi akan lahirlah dari tempat ini nanti dai-dai yang punya jiwa entrepreneur gitu. Maka dia akan menjadi dai mandiri. Dan itu kita rintis sekian lama dan sungguhnya sudah nampak hasilnya. Karena dia bisa mengelola, dia sudah produksi, sedikit banyak dia sudah transaksi. Termasuk produksi susu sungguhnya. Dalam 1 bulan ini sudah produksi susu. Kambing ini sudah. Mereka sudah dilatih untuk itu. Ya memang kami memilih daerah betul-betul daerah pinggiran ya. Dengan proyeksinya nanti memang kita bikin kayak kampung mengaji. Makanya ibu-ibu yang ada di sini itu setiap pekan mengaji bersama kami di rumah tadi. Itu ngaji. Ya. Tentu biasa tantangannya adalah kesibukan mereka dalam duniawi ini. Kita harus pandai-pandai. Karena mereka sibuk, maaf bahasa kasarnya cari makan. Tapi kami harus masuk. Sesibuk apapun mereka kita bujuk supaya
mengikuti gerakan dakwah. Termasuk kayak tadi di masjid, kami tidak pakai dakwah bilisan, tapi saya dengan santri kami itu kalau Jumat kami berhikmat, kami bersihkan masjidnya. Pokoknya kami selalu datang duluan, meskipun di masjid ini hanya puluhan, mungkin belasan. Tadi bisa dilihat itu semuanya, Jumat itu mungkin sekitar 18 orang di kampung ini. Memang kami betul-betul punya hajatan menjadikan kampung ini kampung mengaji. Pertama kami harus betul-betul menyatu dengan mereka. Tabiat kami tidak seperti kayak dai-dai perkotaan. Ya biasa, terkadang pegang cangkul, pegang arit, pegang sekop, ngikut ke sana kemari. Ternyata itu sangat efektif. Iya, membaur. Mereka tidak tahu bahwa kami ini, katakanlah ini, ya biasa dakwah di perkotaan. Tapi akhirnya dia akrab sama kami. Akrab kali sudah. Makanya pernah suatu saat orang kampung ini datang semua sekampung ini. Pak Ustadz mau kerja apa? Kami mau bekerja. Wah, akhirnya dikerjainlah pondok ini. Dibersihkan sungainya. Ya gitu. Akhirnya kembali kita sembelihkan kambing. Pertama memasuki ini ya, karena memang ini kan basis non muslim, sehingga kami sendirian saat itu lagi membersihkan lokasi ini. Belum ada cerita bikin pesantren, mungkin dia sudah tahu, sehingga kami itu tidak bisa masuk lagi karena harus lewat kebunnya. Itu ya bahasanya diintervensi, banyak orang-orang di depan, pokoknya bapak masuk ke sini penjara, karena harus lewat. Sehingga kami kebingungan. Mau lewat mana ke lokasi? Karena masih ada satu petak di depan. Miliknya tokoh lah, orang Kristen. Akhirnya kami tetap mau pinjam tetangga. Akhirnya cerita. Kalau mau dijual berapa? Pertama minta 50 juta. Berikutnya dinaikkan 200 juta. Alhamdulillah dalam waktu singkat terkumpul 200 juta, maka berlanjutlah. Sungguhnya tanpa pertolongan, sesungguhnya aset ini yang di belakang tidak bisa. Karena di depan tadi yang papan nama itu milik orang Kristen. Jadi mereka cukup cepat gerakannya dan saya harus tanda tangan. Tidak akan melanjutkan pekerjaan ini. Ya sesungguhnya prinsipnya pada zaman Nabi, kan kita belajar tentang sejarah kenapa Nabi menggembala, kenapa Nabi berdagang. Itu kan sesungguhnya sebuah perjalanan nubuah yang memang harus diperhatikan. Dan para tokoh-tokoh Islam itu rata-rata pedagang, rata-rata pengusaha. Bahkan sebelum Indonesia ada namanya Serikat Dagang Islam. Makanya mau dicetak itu para pengusaha-pengusaha.